Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Sebelum pembelajaran ini dimulai, izinkan saya secara pribadi menyampaikan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Kini, kalian telah memasuki jenjang sekolah menengah pertama, yang mana kalian harus bisa berpikir dewasa dari sebelumnya, dari anak-anak menjadi remaja. Walaupun kita hari ini dihadapkan pada masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita belajar dari rumah, bukan berarti kita tidak bisa belajar. Kita harus tetap semangat, kita harus mau belajar dari manapun dan kapanpun. Tetap semangat belajar. Mengawali pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pokok perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya kalian semua sudah tidak asing dengan Pancasila. Coba kita cek lagu yang satu ini. Tentunya kita semua sudah hafal dengan lagu Garuda Pancasila. Ini menunjukkan bahwa rasa nasionalisme yang tinggi pada diri kita. Kalian pernah ke Gedung Pancasila yang terletak di Jakarta? Kira-kira persamaan dari lagu Garuda Pancasila dan Gedung Pancasila terletak di mana? Ya, betul. Di sana terdapat kesamaan, yaitu Pancasila. Apakah kalian hafal Pancasila? Atau nilai-nilai Pancasila sudahkah tertanam dalam diri kalian, dalam keseharian kalian? Pernahkah kalian berpikir, apakah Pancasila yang kita kenal hari ini itu sudah ada seperti ini dari zaman dahulu, atau melalui proses yang cukup panjang, rumit? Ini yang kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Kita akan membahas submateri perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pernahkah kalian semua mendengar tentang Dokuritsu Jumbi Chosakai atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI? BPUPKI ini siapa yang membentuk? Kemudian kapan yang dibentuk? Kemudian berapa jumlah anggota dari BPUPKI? Kemudian apa saja tugas dari BPUPKI? Dan siapa saja tokoh dari BPUPKI? Sebelum kita membahas BPUPKI, perlu kalian ketahui bahwasannya Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Pertama, ada Portugis. Kedua, Spanyol. Ketiga, Belanda. Keempat, Prancis. Kelima, Inggris. Dan yang terakhir adalah Jepang. Kira-kira dari keenam negara ini, yang paling lama menjajah Indonesia adalah, iya betul, Belanda. Tetapi kita tidak akan membahas Belanda secara mendetail. Kita akan fokus pada 3,5 tahun penjajahan Jepang. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat
pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang ke Indonesia semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Ibaratnya kita kedatangan tamu, pasti kita akan menganggap tamu yang datang kepada kita adalah orang baik. Tetapi ternyata di balik semua itu, Jepang merencanakan sesuatu. Sempat terlontar semboyan-semboyan bahwasannya Jepang adalah pelindung Asia. Jepang adalah pemimpin Asia dan Jepang cahaya Asia. Dengan adanya semboyan-semboyan itu, maka Indonesia yakin bahwasannya bangsa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi semboyan itu hanya menjadi kedok Jepang untuk menjajah Indonesia. Sekutu yang antara lain berisikan Amerika Serikat, Inggris, Belanda yang merasa kedudukannya terdesak oleh Jepang kembali bisa menguasai wilayah-wilayah jajahan yang pernah direbut oleh Jepang, sehingga Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, Jepang merasa terdesak, sehingga Jepang mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang mana terdiri dari 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI sendiri sudah pernah bersidang sebanyak 2 kali. Yang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk menentukan dasar negara. Sidang yang kedua terlaksana pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu perumusan dasar negara. Perlu kalian ketahui bahwasannya dasar negara itu merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibaratnya kita sedang membangun rumah, maka kita perlu membuat pondasi yang sekuat-kuatnya agar suatu rumah itu menjadi kokoh. Sama dengan bangsa kita, bangsa Indonesia, perlu adanya dasar negara yang bisa kita gunakan untuk menjadi pondasi atau alas bagi berdirinya suatu negara. Menurut Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat yang merupakan Ketua BPUPKI, pada sidang awal pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia yang merdeka diperlukan adanya dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945 yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga mengusulkan rumusan Pancasila yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno juga mengusulkan rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya dari ketiga rumusan tersebut setelah dirapatkan melalui rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang mana tercantum dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, mengapa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Bagi kalian yang tahu, silakan tulis jawabannya di kolom komentar.
Rumusan yang sah dari Pancasila terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea keempat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang kalian tidak paham atau kalian tidak mengerti, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.